Juga saya kalau kurang tidur juga kadang-kadang tuh gejala-gejalanya paling kayak apa? Tremor gitu. Tremor gitu. Halo Sobat Bujang, balik lagi bersama kami di Kongko Bujang Timur. Dengan gue Bujang 3D, dengan gue Bijang Canggih, dengan gue Bujang Gini, dengan gue Bujang Santuy, Gue Bijang Bijak. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan tonton sampai habis. Oke, apa kabar Bujang hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tetap semangat. Semangat. Ayo semangat. Nah, Kita ada Bujang baru nih, Bujang. yang baru. Bujang baru. Udah lama Ya, wajah kalau baru. dalam versi lama. Umur berapa sih? Umur gue 41. Banyak ya. Banyak ya. Banyak bebannya. Gak jauh beda sama gue 43. 43 ya. 42 gue. 42. 36 gue. Jangan lo, beli santuy. gue di atas 30 sama lah kayak Adi lah. Tadi gak usah tanya nih, gak Iya. penting. Bujang Bijak gimana? Berapa? Bujang berapa? 17. Misalnya. 17. Oke, ngomong-ngomong, ini kan temanya fase kekambuhan Iya. atau relapse pada orang dengan gangguan jiwa. Iya. Relapse itu kata yang menyeramkan ya, Kambuh. Relax. relapse. Kata yang menyeramkan buat pada ODS itu. Iya. Balik lagi, mulai lagi. Mulai pusing lagi kamu. Coba baca Bujang Santuy pengertian relapse. Pengertian relapse melansir dari e-jurnal UMM ASID yang ditulis oleh Dini Reski Amelia dan Zainul Anwar, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Relapse diartikan sebagai suatu keadaan di mana apabila seorang pasien skizofrenia yang telah menjalani rawat inap di rumah sakit jiwa dan diperbolehkan pulang, kemudian kembali menimbulkan gejala-gejala sebelum dirawat inap. Setiap relapse yang terjadi berpotensi membahayakan bagi pasien dan keluarganya. Banyak ODS yang sering kali mengalami fase kekambuhan. Banyak faktor terjadinya kekambuhan. Begitu penanganannya yang akan kami bahas di episode kali ini. Siapa aja nih pernah rawat inap nih? Aku pernah dulu cuma semalam doang tapi ditungguin ibu bapak juga. Aku kalau Bujang Canggih pengalamannya? Pengalaman saya relapse atau kambuh udah 5 kali di masuk rumah sakit jiwa. 5 kali? 2 kali di Rumah Sakit Islam Glender, 2 kali di Abu Albani Pondok Kopi, 1 kali di Nabah Tasikmalaya. Pengalaman berarti. Rutenya berapa lama? Ya, Berapa lama? kalau di Selangnya? Tasik 9 bulan. 9 bulan. Kalau di Glender setiap masuk di karena relapse itu 3 minggu, 1 kali datang 3 minggu. Nah, yang di Abu Albani 2 bulan sekali masuk. Tapi sekarang udah enggak kan? Sekarang enggak. Terakhir tahun berapa? Terakhir tahun 2019 Di mana itu? di Abu Albani Pondok Pondok Kopi. Iya. Itu herbal ya? Alternatif itu. Iya, alternatif. Di situ enakan nggak? Lumayan. Di situ Obat? selain obat dibekam, ditotok, akupuntur, sama minum obat. Mahal di situ. Waktu itu kan kakak saya buat surat tidak mampu ke RT RW yang tadinya 15 juta diskon jadi 9 juta per 2 bulan. 2 bulan 15 juta. Iya. Enggak pakai BPJS itu. Nggak bisa. Nggak bisa. Ini apa namanya pakai Bayar sendiri pribadi. Iya. Itu gejala awalnya gimana? Kok bisa relapse itu? 2 minggu nggak keluar rumah. Kalau ketemu orang ketakutan. Itu 2019 ya? 2019. Kayak awal dari pertama kali saya kena skizo. 4 tahun jadinya. 4 tahun. Iya. Lumayan enak ya. Parah sakitnya. Oh begitu. Iya, dada panas, kepala panas, terus ada ledakan di kepala. Pas saya Halusinasi kali ya? Iya, pas saya lihat-lihat di Google sama YouTube sama Facebook,
Ada yang sama kayak saya itu gejala psikotik katanya. Iya. Boleh lihat di rehab, boleh lihat manifest lu. Gimana di rehab? Iya, Mas. Nggak boleh. Nggak boleh. Sudahnya ya kali ya, Sesudahnya sudahnya. di rehab. Hanya Sudah baru di rehab. healing gitu. Iya, Paling. Sekarang jauh lebih enak. lumayan. Tinggal di fase depresinya aja ini. Ya, benar Yang sih. kalau bahasa medisnya anhedonia. Apa tuh? Gejala negatif dari skizofrenia. Ini gimana Bujang? Ada lagi nggak yang tadi? Gua Kemarin baru ya? baru aja Baru gua kemarin. di rehab, gua baru aja relapse gua. Oh, gitu. Awalnya gimana, ketawa-tawa awalnya tuh, ada yang lucu emang, lucu banget. Tapi gua tahu sendiri, lu pernah lihat kan di sini kan lu. ngambil matiknya Bujang humor, Bujang bijak. Iya gua tahu, lu ketawa-tawa. Mulai dari situ tuh udah gelisah tuh gua tuh. Iya. Akhirnya puncaknya beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, gua mundar mandir di ruang tamu, pagi siang sore malam gua mundar mandir sore sampai malam. Bingung kali ya. Gua Bingung ya. ke kasur aja, ngeliat kasur takutan loh. Iya, bingung ya. Cemas, Cemas, ada pikiran-pikiran sangat mengerikan ya. Pokoknya. membahayakan orang lain nanti. Enggak. Mungkin sih enggak ya. Enggak. Kalau dibiarkan lama-lama bisa gue ngamuk. Agresif lagi kalau didiamin lama-lama. Akhirnya gue ngomong bokap, udah rehab aja deh. Rehab, ya udah katanya kamu gelisah benar mandir bapak lihat. Iya, gue sempat orang tua lo, maaf gitu, sempat komunikasi juga gitu. Sama kamu sih, KPSI. Sama lo. Komunikasi juga. Iya, kebetulan bujang klimis tuh Mas Kiki ke rumah sama bujang si Aris. Rumah, bro, kenapa menunjukkan tanda-tanda relapse lo katanya. Oh gitu. Pokoknya soal macem deh, nasihat dikasih. Gue juga gak nyangka lah kalau relapse lagi gue. Ya mudahin aja, mudahin terakhir ya. Iya, terakhir Obatnya benar-benar. sama yang sebelum relapse sama nggak? Akhirnya obatnya setelah gue relapse, Iya. konsul, obatnya turunin dosisnya. Oh gitu. Dari sterosi Di haloperidol, rawat inapnya, di rawat inap udah mulai turunin. turunin. Oh. Sterosi sama haloperidol biasanya 25 mili. Iya. Sekarang 5 mili. Ya, Tapi mudah-mudahan sih tambah ntar THP. tahap pemulihan dan ntar stabil ntar mudah-mudahan ya. Bujang apa? Bijak. Bijak. Lama dulu. Bujang ini. Terus banyak ODS yang seringkali mengalami fase kekambuhan. Iya. Banyak faktor terjadinya kekambuhan. Berikut penanganannya yang akan kami bahas di episode ini. Baca. Yang Tanda-tanda kekambuhan berikut merupakan beberapa tanda-tanda skizofrenia yang perlu kamu ketahui. Merasa cemas, kesulitan untuk tidur nyenyak, ketakutan atau merasa diawasi, mendengar suara-suara yang tidak diketahui asalnya, berusaha menghindari pertemuan dengan orang, sulit untuk berkonsentrasi. Selain itu, kamu sebaiknya juga mengetahui kondisi seperti apa yang kerap membuat gejala tersebut muncul kembali. Ya ini aku banyak. Awalnya gimana nih kira-kira Suara-suara nih. awalnya? Suara-suara nih aku banget. Kalau gue sih awalnya tuh nggak mau keluar. Iya, nggak mau keluar, narik diri gitu, di nggak mau keluar, pokoknya narik diri, jarang ngobrol gitu, nggak mau keluar aja, sibuk dengan diri sendiri dah, bengong gitu, ngopi, ngerokok. Tapi bisa mikir itu untuk apa Kak? Untuk apa sendiri gitu? Enggak tahu ya. Nggak tahu, lama-lama pikiran kemana-mana gitu, pikirannya tuh kayak ngerawang-rawang gitu, kayak apa ya, menentukan masa depan, mundur ke belakang gitu, sangat berpengaruh juga gitu. Kalau saya analisa gitu ya gitu. Kalau ke depan, jadi kita menghayal terus kapan kita bisa nikah atau gimana, kapan kita bisa kerja gitu. Kalau kerja itu bagaimana, kayak step by stepnya itu kayak gimana sih ya? Harus yang dilakukan tuh apa? Sebenarnya belum terjadi, tapi udah ngambil tindakan duluan kalau gitu. Itu bagus. Menurut saya nih. Heeh. Asal di manage. Jadi kita berdiam itu kita rencanakan sesuatu. Gitu. Kalau kita bertindak kan berarti sudah ada rencananya nih. Jadi tinggal dilakukan aja gitu loh. Hasilnya yang positif aja kalau menurut aku. Ya tapi kalau nggak terlaksana, ya itu. Ya, jadi banyakan
pikiran-pikiran kemana-mana gitu. Gitu. Kalau saya gejala-gejalanya itu udah mulai banyak pikiran gitu kemana-mana gitu. Gitu. Kalau Bujang Santuy gimana? Kalau gue sih satu susah tidur, terus kurang nyaman di misalnya cemas gitu, terus sulit berkonsentrasi. Emang Sama, pengaruh juga sih kalau tidur ya. Iya. Ya pengaruh vital. juga. sama dengar halusinasi. Iya. Mhm. Kalau pengaruh juga, saya kalau kurang tidur juga kadang-kadang tuh gejala-gejalanya paling kayak apa? Tremor gitu. Tremor loh. Tremor gitu. Kalau kurang Lama tidur. tuh. Kemarin belum tidur 2 hari ya, 2 hari gitu, 2 hari. Belum lama ini tuh getar sendiri gitu kayak gempa gitu, udah gitu mulu. Mesti tidur berlama gitu sih Saya seharian. juga kalau tidurnya banyak. Soalnya kan ada dokter yang bilang itu di otak ada syaraf komunikasi yang terputus. Kalau tidur pas tidur, jadi jangan terlalu banyak tidur. Nanti kita bisa juga pusing, bangun-bangun pusing. Itu gejala-gejalanya. Iya. Ada dokter yang bilang seperti itu. Ada. Pengalaman Bujang bijak sama kayak saya yang waktu tahun 2016. Saya nggak tidur 2 hari 2 malam, terus kayak otak itu muter terus kayak komputer hang. Pikir loh. Muter terus pikirannya. Kemana-mana tahu. Iya, saya lagi ngebahas musik itu terus di otak gitu. Saya nggak bisa ngeberhentiin. Ya susah. Iya. Di luar kendali kita itu. Itu dari kita. Akhirnya bapak ngehubungin kakak saya yang di Jati Asih. Kebetulan kakak saya kenal sama dokter Fuadi Yatim di Klender. Dulu Fuadi Yatim masih hidup. Siapa? Fuadi Yatim. Buat yatim. Iya. Akhirnya saya dijemput sama rumah sakit Islam Klender. Sayanya teriak-teriak. Tangan kaki diikat terus disuntik. Baru bisa tidur ya. Iya, bangun-bangun lagi besok Iya. siang-siang. Terus suntik kalau diminum obat apa suntik lagi gitu. Iya. Emang kalau kurang tidur itu pikiran kemana-mana gitu. Iya. Itu juga Kalau baru masuk rehab tuh ya, pasti disuntik tidur. Pasti tuh selalu. Iya. Dia langsung tidur, istirahat. Kalau gue disuntik cuman nggak langsung tidur, nggak. Tapi bisa tuh. Tidurnya bisa sih, cuman nggak langsung tidur. Biasanya 2 kali tuh kalau gue di waktu di swasta. Paling Itu kan, minum obat racikan gitu. kalau aku sih pengalamannya sih dengar suara-suara terus langsung pusing, lalu mondar mandir tuh. Jadi terus kehilangan jadi konsentrasinya jadi nggak fokus, buyar. biar kehilangan minat juga ya ngapa-ngapain. Jadi mager. Nggak berkualitas gitu hidupnya. Iya. Jadi Tadi kita mau rencana mau berbuat yang positif, jadi mondar mandir itu ngikutin Jadi suara-suara. jadi pesimis ya gitu Gue ya. enggak, tiap kali gue mau mulai sesuatu yang positif pasti masuk rehab. Sebel gue. Iya. 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 Rencana nih. Bikin rencana. Tiba-tiba relapse. Iya kayak begitu sama gue kalau misalnya kebanyakan rencana akhirnya gitu memang ya gimana cara nanganinnya ya kalau kayak yang kemarin kita bahas. yang kita bahas Iya, perlahan-lahan bertahap. Jadi ada yang prioritas, ada yang nggak prioritas. Dulu pernah cerita kita kan. ya paling kalau kadang-kadang gue pakai gimana ya metode relaksasi sama penggabungan metode terapi spiritual. Nah, gitu spiritual kadang-kadang gitu tanpa akhirnya nggak direhab gitu. Nggak direhab. Misalnya ada suara-suara gitu saya buru-buru terapi relaksasi sama terapi spiritual gitu. Selain itu, kamu sebaiknya juga mengetahui kondisi seperti apa yang kerap membuat gejala tersebut muncul kembali. Terus ini faktor penyebab kekambuhan. Hasil penelitian dari jurnal litbang patika.go.id yang dibuat oleh Siti Korotu Aini menunjukkan bahwa penyebab kekambuhan pada subjek menderita skizofrenia yaitu ini. Yang pertama, tekanan peristiwa kehidupan. Di antaranya ditinggalkan pasangan, gagal menikah, yang putus cinta, gagal untuk mendapatkan pekerjaan,
quarter life crisis dan lain-lain. Yang kedua, kurangnya peran keluarga karena kurangnya pengetahuan dan kurangnya ekonomi keluarga. Yang ketiga, ketidakpatuhan dan ketidakteraturan minum obat. Nih, aku nih. Yang keempat, keterbatasan obat dan pendampingan tenaga puskesmas atau rumah sakit. Oh, gimana tuh faktornya? Kalau aku ya karena lupa gitu minum obat. Lupa apa? Lupa minum obat ya. Berapa hari gitu, berapa lama? Berapa kali, Pak? Enggak, waktu ya kalau misalnya udah satu kali aja gitu, Beda. pasti nanti Rasa. ya akan ini lagi, kambuh lagi. Satu Jadi kali aja sebaiknya nggak jangan minum obat. putus obatnya. Iya. Dulu mama sih buat catatan tapi mager begini. Pasang alarm. Sekarang ya. Iya. Alarm Di HP ya. Suara gue pasang alarm. Alarm di HP apa di mana kayak di apa di istri lo, di cewek lo. Gimana kehidupan lo sebelum beristri dan sudah beristri sebagai skizofrenia? Kayak ODS. Membantu nggak? Mengurangi penyakitnya nggak? Ya kayak apa ya? Enggak juga sih. Enggak sih. Enggak. Ada yang ngatur dulu, ada maksud gue, Ada semua yang- disediain. Ya tapi ada yang bantuin bikin kopi gitu. Terus Ada yang masakin. Ada teman yang ngobrol, nyemangatin, yang ada nyemangatin teman juga ngobrol sih. juga gitu kan. Kan udah enak gitu kan. Teman ngobrol. Enak juga sih. Hmm. Dibuat enak lah pokoknya. Dibuat santai aja relax. Santai aja lah. Santai. Santai saja lah. Terus putus cinta nih, kalau gua dengar dari Bujang Primis nih, Iya. dia relapsnya karena putus kambuhnya, skizonya karena putus cinta, gagal menikah dia katanya. Dari situ skizonya muncul. Bujang ini, bujang Primis, Primis. iya. Sama kayak aku, kalau aku gini. Jadi apa ya, bukan putus cinta, gimana kata ibu sih katanya gagal nikah karena aku kan pengen nikah gitu sama pacarku dulu. Adat dari budaya Jawa, kakak nggak boleh dilengkapi. Iya. Tapi ya kakak, Ya kakak. Apalagi Kalau kalau nikah, perempuan ya. perempuan, Kalau perempuan begitu emang sih. lo ngasih uang sangkahan? Enggak jadi Nggak nggak jadi. nikah, Nggak nggak jadi, nikah, dia nggak jadi batal. nikah. Batal gitu Tuh, karena kan ada. gara-gara itu relap. Terus juga yang di Sakit. Surakarta gimana? Surakarta. Yang di Surakarta pas kuliah. Iya di pas kuliah itu. Pas kuliah gitu. Iya. Katanya 8. Ada mantan banyak setelah itu. 8-8-nya buat nikahin ya nggak boleh lah. Mantan banyak dulu ya. Terus kurangnya peran keluarga karena kurangnya pengetahuan dan kurangnya ekonomi keluarga. Gimana? Peran keluarga kalian mendukung nggak sih dengan pengobatan? Ya mendukung lah, selalu ngingetin kalau masalah obat kapan minum, kadang ngingetin lah gitu, inget gitu. Siapa Bokap ngingetin kalau kapan minumnya, kalau lupa dia pasti ngitungin obatnya berapa gitu, tinggal berapa gitu. Tapi yang megang obat yang megang. Gue taruh di umum gitu gue nggak pegang, taruh Ruang umum, tamu lah. ruang tamu gitu supaya bisa dikontrol sama bokap gitu, misalnya tadi minum nggak gitu kan, dia dikontrol gitu. Kalau gue sih begitu. Atau kalau bujang santuy apa bujang canggih gimana? Masalah Gua sih obat. saya terus terang baru 2 tahun ini disiplin minum obat. Kan awal Sigis itu tahun 99 belum ada edukasi KPSI kayak sekarang. Kita harus minum obat seumur hidup. Jadi Lo dikira nggak nerima hal itu. pokoknya nggak ada edukasi, dia nggak tahu nih sakit apa. Dikira ini udah sembuh, udah berhenti obat. Kayak penyakit infeksi, misalnya kita batuk. Begitu terus. Dulu sih sebenarnya di lab, cuma kita belum tahu ini penyakit apa gitu. Iya. Malah kalau saya mirip juga kayak bujang apa ini? 3D, iya. Kalau saya bukannya putus cinta, waham cinta. Cinta. Baru lagi. Gadget pakai jadi temanya. Besok kita bahas ya Mas. Bukan sekarang ya episode-nya. Sekarang aja. Saya kan beli buku agama, di situ ada mualaf yang pakai kerudung. Tahu-tahu saya
Toto seneng gitu. Itu halu kali ya? Iya. Halu itu. Saya cari alamatnya di mana. Akhirnya saya jadi gelandangan. Rumahnya di Pondok Indah. Lo nyari. Terus gitunya lo. Iya. Cantik pasti ya. Iya. 3 kali dari Cibang Putih ke Pondok Indah nggak bawa uang. Cuma mau ketemu orangnya aja, tapi nggak ketemu. Iya lah. Iya namanya halu. Nggak tercantum nomor teleponnya gitu, Nggak hubungannya ada, telepon cuma gitu. cuma itu aja. Foto aja ya. Iya, foto Lo doang. ngebet banget ya. Iya. Kalau lapar, haus cari masjid untuk minum. Tidur-tiduran di trotoar. Berapa hari? Ya sehari semalam. Nanti minggu depan begitu lagi. Udah 3 kali. Itu pas sebelum minum obat ya? Sebelum minum obat. Nyari perempuan itu. Iya. Nyari perempuan itu ternyata sampai sekarang. Pas tahu Iya perempuan kan di perempuan. itu Waham Cinta namanya. Bukunya tuh namanya. Itu sih jatuh cinta kali. Waham Cinta. Apa sih Bang? Cinta apaan? Jatuh cinta bukan cinta ya. Senang Ada ya? sama dia tapi dia Delusi, sendiri nggak delusi. Delusi, Iya. halusinasi. Waham kan bahasa Indonesia, delusi bahasa Latin. Iya. Iya itu delusi ya. Kombinasi yang nggak bisa terpendam ya. Iya. Nggak bisa diungkapkan. Tapi kalau sekarang disuruh jalan kaki nggak kuat. Nah, buat sampai sekarang perempuannya belum ketemu kan? Belum. Belum. Kita bareng-bareng nyari ya. Sadar pas Tapi lihat. buat gue dia. Iya. Imaji doang. Terus cara mengatasi kekambuhan. Penggunaan antipsikosis adalah salah satu alternatif untuk mencegah relaps pada skizofrenia. Sebuah tinjauan sistematik melaporkan bahwa penggunaan antipsikotik rumatan menurunkan risiko relaps, meningkatkan kualitas hidup, dan menurunkan jumlah perilaku agresif. Kekambuhannya Rumatan? Oh, antipsikotik terlalu. Tuh, gini, cara mengatasinya tuh minum obat pertama, kedua psikoedukasi. Ya memang kita juga udah hampir seumur hidup ya bisa minum obatnya gitu. Nggak putus-putus. Kalau putus ya kemungkinan relapse lagi bisa gitu. Kalau putus. Yang penting sih minum obat teratur, terus aktivitas kita lancar, nggak berat-berat gitu. Terus juga sosialisasi juga lancar juga gitu kalau bisa gitu. Kayak ya ke rumah tetangga, apa ke rumah temen, apa ke rumah saudara gitu. Olahraga. Lumayan nih kalau antipsikotik. Aku pengalaman sih ya. Apa ya? Suara-suara jadi mulai berkurang. Iya. Terus Jadi sering jadi lebih fokus lah gitu. Iya, ke sosialisasi ke rumah Ilma, ke rumah temen gitu kan, ya berkurang gitu kan. Pernah gua saranin gitu kan, gitu, pernah gitu juga ke rumah temen gitu, ke rumah saudara. Jadi lebih apa seger lah ya. seger yang jadi yang terbuka ngobrol-ngobrol. Oh, iya betul. Sama juga gitu. Psikoedukasi keluarga juga telah dilaporkan dapat membantu mencegah relaps pada pasien. Dilaporkan bahwa psikoedukasi keluarga mampu menurunkan risiko relaps. Psikoedukasi apa sih? Edukasi psikologi ya? Psikologi ya. Jadi Di WA group Pasti. apa di ada tuh. Psikoedukasi WA group ada. kayak penyuluhan kali ya, penyuluhan Iya, apa di WA group ada tuh di caregiver. penerangan apa ya, penerangan kayak Gimana? bahwa kita itu gimana gitu supaya nggak kekambuhan gitu kan gitu, kayak edukasi gitu kan gitu, jelasin gitu. Ada di WA grup rehab di rumah sakit Sunplanet ada. Ada grup masuk. Ibu masuk. Ibu buat caregiver. Caregiver khusus caregiver. Ada. Nah, kalau belum ada ya nanti dikasih tahu aja. Iya, keluarganya juga. Seperti yang dilakukan KPSI ya. Iya. Berat loh, caregiver tuh berat loh. Iya. Berat. Menerima kenyataan bahwa anaknya sakit kejiwaan. Berat obat selamanya. Berat. Hidup ya. Terus juga sama lingkungan kan jadi cibiran juga gitu kan. Bahan omongannya. Iya, bahan omongan gitu. Kenapa sih anak? Kenapa sih anaknya gitu? Iya, pasti nanya-nanya Ada gitu lagi kan. pengalaman lucu saya. Apa ya, pas lagi relapse, saya ngerasa tuh di otak saya ada chip.
Eh, Diawasi sama kakak saya. Kakak saya kan kuliah sambil kerja, laptop sama HP-nya saya ambil. Terus Buang. dari sini masuk ke jidat lo. Kepikiran terus gitu Iya. dia. Wah, ini ngontrol saya nih. Akhirnya laptopnya sama HP-nya pas lagi mandi saya ambil. Terus Marah lah. Aku mau kerja katanya. Untung nggak dijual. untung nggak dipakai. Wah. Kalau saya kacau lagi tuh. Iya. Jadi ketakutan. Heeh. Jadi ketakutan. Lagi Itu waham ya, waham itu. Waham. itu namanya halusinasi. Bukan tuh waham itu. Waham itu Ketakutan waham. diawasi, waham. Siar, siar Waham bukan. siar. Siar ya? Jadi Waham gitu. tiga. Waham siar. Nah, sekarang penerapan pola hidup sehat bagi ODS. Mengelola stres. Satu, stres yang berlebihan merupakan salah satu penyebab kambuhnya skizofrenia. Oleh karena itu, dokter mungkin menyarankan Anda untuk belajar mengelolanya, dan salah satunya dengan terapi psikososial. Tadi tadi apa sih tadi? Sosial berarti kayak Sosialisasi ya. sosialisasi ya. Psikososial. Iya. Masyarakat. Oh, Tapi kalau edukasi. misalnya stres kan banyak nih, ini maksud apa sih? Pengertiannya. Iya, stres banyak pengertiannya. Kayak aku ya dengar suara-suara tuh nggak jadi Emang- fokus, stres juga sebenarnya. Emang sih awalnya stres, Iya. stres, depresi apa kebaliknya ya? Gejalanya. Kebalikannya dulu apa depresi dulu apa stres dulu? Depresi dulu. Depresi Kalau dulu, nggak salah depresi dulu baru stres. bukan stres dulu, baru depresi terus Stres dulu baru stres. Stres dulu, depresi. Kalau gue depresi dulu deh. depresi. Beda-beda. Coba Depresi contohnya apa? gimana? Depresi, Contohnya gimana? depresi apa? Kayak Gimana? pengen mengakhiri hidup gitu. Depresi kan cemas. Kayak gitu. Enggak, depresi kayak gitu malah kayak gitu. Pengen mengakhiri hidup. Terus sama lama-lama ya jadi cemas kayak gitu. Kalau saya sih stres itu banyak pikiran juga capek gitu, jadi mager gitu kalau stres. Tapi kalau Tapi istirahat gitu ya, badan kita istirahat. ya pengen istirahat aja gitu, pengen istirahat gitu. Tapi kadang-kadang bisa diistirahatin, kadang enggak itu udah mulai gimana cemas Udah gitu, hampir udah. relapse ya. Iya, awalnya stres dulu baru ke cemas, baru ke cemas, di depresi apa gimana ya? Tahu udah urutannya gimana? Nggak tahu saya. Ya lah, lu bukan dokter. Stres dia. Lu bukan dokter juga. Pakai ngejelasin. Stres dulu ya. Begini doang udah stres ya. Jelas dulu tindak lanjut ya. Aduh, gitu. Terus Mulai peduli pada diri sendiri. Anda bisa mulai memperbaiki gaya hidup dengan menerapkan pola makan sehat untuk mental, olahraga secara teratur, istirahat yang cukup, serta menghindari rokok, alkohol, obat-obatan terlarang. Rokok tuh yang susah tuh. Pertama, pola makan sehat dulu, Iya. kemudian santuy. Iya, iya. Gaya hidupnya dan menerapkan pola makan sehat dulu untuk mental. Tuh. Makan gimana? 3 kali sehari apa gimana nih? ya kalau menurut spiritual ya. Iya. Spiritual. Itu ya jangan sampai kenyang. Gitu. Makan jangan sampai kenyang. Apa? Makan Itu. saat lapar. Lapar Sabda, jangan. iya. Tapi Makan saat lapar, Makan berhenti sebelum saat- kenyang. berarti sebelum kenyang Tuh, tuh. hadis ya, hadis Iya. ya. Iya, Hadis ya itu. Hadisnya. Tapi lo bisa gitu, bisa. Bisa. Lu bisa? Kali sehari bisa. Dikit-dikit. Kalau saya nggak bisa. Nggak bisa ya, pantesan aja. Makanlah sebelum Malam-malam Ke bantal. Ke bantal. Potong naik 40 kilo. apa? 10 kilo. 5 tahun lalu berat saya 53. Sekarang 90. Tambah Tasik sekarang 90 lebih. 15 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Enggak. Enggak, yang tahun kemarin berapa? Bener. Tahun kemarin Tahun kemarin mana? yang waktu pas masih aktif di sini itu berapa kilo? 80-an naik sebulan sekilo. Sekilo. Soalnya kalau nggak makan malam saya nggak bisa tidur. Nggak tidur. Iya. Kalau gua makan bangun-bangun kalau pagi gitu jam 2 atau jam 3 lapar. Padahal makan udah sehari 3 kali gitu. Iya. Cuman pas pagi jam 2 jam 3 gitu Kalau gue sih lapar gitu. Akhirnya masak aja telur atau masak Indomie gitu. kadang gue ikat gitu, Mam. Kadang-kadang kalau misalnya itu gue ikat pakai sarung, kalau nggak pakai gesper gitu, baru diituin.
Apaan sih? Oh, lapar. Lapar Kalau kalau berat badan. iya berat badan kan malam kan ini ya. Makan dulu ya. Kalau saya searching di Google emang obat antipsikotik bikin Ya, lapar. Iya, bukan bikin ngantuk, gemuk, lemes bikin juga. lapar. Karena makannya malam-malam jadi gemuk. Itu zaman dulu banget tuh gua tuh. Iya. Sama bikin ngantuk, lemes juga. Iya. Mas, Tapi aku nggak ngefek, ada kopi kali ya. Beda. Iya. lagi ya. Iya. enggak Tiap orang dikali beda-beda. kali karena Nggak ngefek tuh. apa ya? Enggak tahu juga deh. Ya. Nggak jadi. Diam. Terus. Terus olahraga secara teratur. Ini Olahraga kan gue udah mulai hampir udah 2 hari ini gue udah jalan kaki tiap hari ke Air Petra gue. 5 putaran. Iya, Seger loh efeknya loh. epic Keluar bagus. keringat, dingin badan. Lebih seger bawa TV, Ya mau. bawa Ini laptop. kalau udah ending ngawur ini. Gua juga begitu sih, olahraga Olahraga muter-muter, apa? Jalan kaki. jogging aja, Jalan jalan lari. Tadi. Kagak, jogging aja muter-muter Gimana dekat rumah? dekat rumah. Terus kalau lagi musim hujan mager, Iya. musim hujan. Sekarang Becek soalnya. udah mulai masuk musim panas atau gimana? Nggak nentu, Nah itu ya. Nggak tentu. Nah benar tuh. nggak nentu. Sama. olahraga gue main HP. Bisa nggak tuh? Mikir terus olahraga otak. Iya, Hmm. olahraga otak Saham mah. ya, saham ya mas. Lu mah main saham berat. Udah Saham. enggak ngomongin saham lagi lah. Kenapa? Katanya dia bilang 99% dibuktikan gagal. Oh, Iya. gitu. Terus istirahat yang cukup serta menghindari rokok, alkohol, dan obat-obatan terlarang. Jangan ya, obat-obatan terlarang ya. Iya, Iyalah. Kita juga Alkohol sih alkohol mungkin sekali-kali aja. angetin, angetin. Nah, kan? ya kita juga obat juga terlarang kita. Hah? Obat terlarang juga. Apaan? Coba aja lo sih bawa. cinta terlarang lo. Kayak virgin lo. Masih virgin kan? Iya. Oke. Kesimpulannya, meski kalian sudah merasa lebih baik, jangan pernah menghentikan konsumsi obat skizofrenia tanpa arahan dokter. Pasalnya, gangguan mental ini bisa kambuh dengan lebih mudah apabila Anda tidak mengonsumsi obat sesuai aturan. Tuh kesimpulan itu, jangan tinggalin obat. Pasti lah jangan. Aduh, Terus ada apa tuh di depan? skizofrenia tuh apa sih ya? Coba aja. Oh, lihat ya. Oh, kalau mau tahu lebih dekat dengan skizofrenia, karya Lilik Juari, Azimatul Karima, Ivana Sajago punya, Lebih dekat dengan skizofrenia. bisa beli di Frey. toko mana? Tokopedia. Tokopedia. sama Shopee. Harganya berapa tuh? Galeri KPSI Harganya Tokopedia. berapa tuh? Hah? Harga berapa harga? Harga 70.000. Murah ya. Nah, Ini pendidikan Bisa juga dasar datang. nih, basic soal SISO nih. Skizo ya. Bisa kayak bisa datang ke sini juga beli. Iya, beli di sini. energi Baca juga boleh, asal dibalikin bukunya. Oh, baca boleh minjem. Boleh. Nyewa. Baca aja di sini terus udah Iya, balikin. balikin. Kayak lo Baca. gitu nggak modal. Ini kan dibikinin. Plastikin. Iya, terus ada apa lagi? Scan me. Ini ada ya kita ada pengetahuan tentang skizofrenia. Scan di sini. Itu buat kenapa skeminya? Iya, edukasi untuk skizofrenia. Oh, Pengetahuan lah. pengetahuan. Boleh scan di sini. Hmm. Nah, ada juga Supaya pas kegiatan jiwa. Oh, donasi ya? masih Donasi juga nih. supaya KPSI kita bisa bertahan hidup. berkembang lebih jauh lagi ya. Ya, KPSI bertahan. Ya, nih. Jalan PPSI. Bulu. Alamat KPSI Jalan Bulu nomor 84 84. Depan Air Petra. Patokannya Air Petra Gang Buluh. dari Condet, Jakarta Timur. timur. Kilitan dulu ke PGC dulu, patokannya PGC, Condet, Jalan Bulu, Air Petra, baru depannya. Depannya. Oke. Oke, pilih selesai hari ini. It's Salam. Salam. Terus kalau ada Ngomong. yang mau ngasih saran, komen, Komen. apa kritik, terus saya di subscribe, tulis di kolom komentar bawah ini. Oke, Hmm. oke, 1, 2, 3. Salam sehat jiwa.